Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, bila pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang terapi berpikir positif karya Ibrahim El-Fiqi, pada episode kali ini kita akan mulai berbicara tentang masalah pendidikan. Dalam episode selanjutnya, insya Allah kita akan mereview buku tentang sekolahnya manusia, kemudian sekolah anak-anak juara. Lantas ada lagi buku Orang Tuanya Manusia. Dan ada satu buku lagi yang judulnya adalah Gurunya Manusia. Tapi buku Gurunya Manusia itu sedang dipinjam salah seorang teman saya, sehingga nggak ada di sini sekarang. Nah, keempat buku tersebut adalah karya dari Pak Munif Khatib. Dan keempat buku itu diterbitkan oleh Kaifa Learning. Dalam kesempatan ini, yang akan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat adalah bukan review buku tersebut. Nanti review buku tersebut akan saya sampaikan pada episode-episode selanjutnya. Sekarang saya hanya akan membacakan rangkuman dari keempat buku tersebut. Saya menyebutnya rangkuman buku Munif Khatib series. Yang pertama adalah gaya belajar setiap orang itu berbeda. Jadi saya hanya akan membacakan pada pertemuan ini adalah poin-poin penting yang saya dapatkan dari keempat buku Pak Munif Khatib tersebut. Yang pertama adalah gaya belajar setiap orang berbeda. Kemudian yang kedua, tugas orang tua dan guru adalah menjelajahi kemampuan dan potensi anak. Discovery ability. Kemudian yang ketiga, jangan sampai dijumpai lagi istilah juara kognitif yang dipertentangkan dengan pecundang kognitif. Ranking 1 versus ranking 30. Yang keempat, karena kenyataan yang sebenarnya adalah semua anak dan murid kita juara. Semuanya juara pada bidangnya masing-masing. Ada yang juara kognitif, ada juara afektif, dan ada pula yang juara psikomotor. Sehingga bila kita ditanya, siapa yang lebih pintar, Albert Einstein atau Muhammad Ali? Kita akan tersenyum dan berkata, Albert Einstein pintar fisika dan Muhammad Ali pintar bertinju. Dan kemudian saat anak kita ditanya, siapa yang lebih pintar, kamu atau sahabatmu? Anak kita akan tersenyum dan berkata dengan bangga, sahabatku pintar matematika dan aku pintar main piano. Jadi sahabat-sahabat ya, makna kecerdasan itu terlalu sempit jika hanya didasarkan pada angka-angka di dalam rapot atau di atas kertas ijazah. Contohnya, Masatoshi Koshiba, peraih Nobel Fisika pada tahun 2002, memiliki nilai fisika rendah dan mendapat hinaan dari gurunya saat SMA. Saat itu, gurunya berkata, Koshiba tidak mampu memahami fisika. Penghinaan yang sama ternyata sahabat-sahabat terjadi pula pada Kenichi Fukui, pemenang Nobel Kimia. Dalam buku tersebut disebutkan pula bahwa Thomas Alva Edison dan Albert Einstein pun pernah dicap sebagai anak bodoh di sekolahnya. Nah, kemudian poin yang lainnya adalah yang kelima atau keenam ya. Poin yang lainnya yang saya catat adalah dari keempat buku tersebut, kecerdasan ditentukan oleh gaya belajar, lingkungan, dan kesempatan mengembangkan kreativitas. Orang tua dan guru berkewajiban mengenali, memfasilitasi, dan mengembangkan kecerdasan anak. Kecerdasan yang sesungguhnya adalah kemampuan memecahkan masalah dan mampu berkreasi. Dua hal ini tidak dapat diukur oleh instrumen tes IQ semata. Poin yang selanjutnya, kecerdasan bersifat dinamis, tidak statis. Angka di buku rapot dan ijazahlah yang statis, sehingga tidak ada korelasi sama sekali antara ranking dengan keberhasilan seseorang di masa depannya. Poin selanjutnya adalah guru harus berupaya sekuat tenaga membantu siswa menemukan kondisi terbaik dirinya, menemukan momentum kebangkitan kognitifnya, menemukan momentum kebangkitan afektifnya, dan menemukan kebangkitan psikomotornya. Sehingga dalam buku tersebut disebutkan bahwa guru
harus berlapang dada mengevaluasi diri dan melakukan introspeksi dengan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah siswa saya yang bermasalah ataukah saya sendiri yang bermasalah dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, sahabat-sahabat, itu adalah poin-poin yang saya coba tuliskan dari keempat buku Pak Munif Khotib ini, ya. Insya Allah pada episode selanjutnya kita akan review buku Pak Munif Khotib tersebut satu persatu. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.